Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desira Mediati, Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil dari Puskesmas Barujaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, golongan 2 angkatan 7 kelompok 2. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tugas yang saya buat mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar topoksi. Adapun pengampu materi adalah Dr. Zainal Fanani, MED. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar topoksi membahas tentang tugas pokok dan fungsi, identifikasi 5 isu, lapisan isu dengan APKL, analisis isu dengan USG, analisis masalah dengan fishbone diagram, dan terakhir alternatif pemecahan masalah. Uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil berdasarkan Permenpan Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 8 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Ada 35. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan. 2. Mempersiapkan pasien secara sederhana. 3. Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan sampel di lapangan. Menerima sampel. 5. Mengambil sampel dengan tindakan sederhana. 6. Mengambil sampel di lapangan secara sederhana. 7. Mempersiapkan pengiriman sampel. 8. Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sampel secara sederhana. 9. Mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan sampel secara khusus. 10. Membuat sediaan. 11. Mewarnai sediaan. 12. Mempersiapkan sampel secara sederhana. 13. Melakukan penanganan dan pengolahan sampel secara khusus. 14. Melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan. 15. Melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan. Yang ke-16 melakukan pemurnian untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan. 17. Melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik. 18. Melakukan pemeriksaan secara elektrometri. 19. Melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik. 20. Melakukan pemeriksaan sampel dengan metode cepat. 21. Melakukan pemeriksaan titrasi. 22. Melakukan pemeriksaan secara aglutinasi kualitatif. 23. Melakukan pemeriksaan secara gravimetri. 24. Melakukan pemeriksaan dengan fotometri. 25. Menghitung hasil pemeriksaan manual. 26. Melakukan pemeriksaan hitung koloni. 27. Melakukan pemeriksaan IEA. 28. Melakukan pemeriksaan TLC. 29. Melakukan pemeriksaan di lapangan secara sederhana. 30. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan umum. 31. Melakukan perbaikan peralatan laboratorium sederhana. 32. Memusnahkan sisa sampel dan bahan penunjang. 33. Membuat reagen bahan biologis secara sederhana. 34. Membuat media untuk pembiakan kuman secara sederhana. 35. Memelihara organisme untuk pengolahan air limbah. Berdasarkan topoksi tersebut, maka didapatkan 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan APD yang sesuai atau tidak lengkap. Yang kedua, belum optimalnya kesiapan pasien dalam pemeriksaan glukosa darah puasa. Yang ketiga, belum optimalnya kualitas sampel sputum untuk pemeriksaan BTA atau TCM. Yang keempat, belum optimalnya sarana dan prasarana di tempat kerja. Yang kelima, belum optimalnya pelaporan hasil nilai kritis. Berdasarkan 5 isu yang telah didapatkan, maka dilakukan lapisan isu dengan menggunakan APKL. APKL adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk menyeleksi dan menilai kualitas atau masalah suatu isu yang berkualitas yang mana segera dicarikan solusi. Untuk itu pertama, belum optimalnya penggunaan APD yang sesuai atau tidak lengkap dengan total skor 15. Yang kedua, belum optimalnya kesiapan pasien dalam pemeriksaan glukosa darah puasa dengan total skor 12. Yang ketiga, belum optimalnya kualitas sampel sputum untuk pemeriksaan BTA dengan total skor 16. Yang keempat, belum optimalnya sarana dan prasarana di tempat kerja dengan total skor 13. Yang kelima, belum optimalnya pelaporan nilai kritis dengan total skor 14. Berdasarkan analisis isu menggunakan APKL dilanjutkan dengan analisis isu dengan USG, yaitu didapatkan 3 isu untuk dianalisis menggunakan USG. Yang pertama, belum optimalnya kualitas sampel sputum untuk pemeriksaan BTA atau TCM dengan total skor 16. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan APD yang sesuai atau tidak lengkap dengan total skor 15. Dan yang ketiga, belum optimalnya pelaporan hasil nilai kritis dengan total skor 14.
Berdasarkan analisis isu USG, didapatkan satu isu untuk dimasukkan ke dalam fishbone diagram, yaitu belum optimalnya kualitas sampel sputum untuk pemeriksaan BTA atau TCM. Yang mempengaruhi ada SDM, yang pertama kemampuan komunikasi yang baik, yang kedua pasien tidak tahu cara menampung yang benar. Untuk metode yang salah, cara penampungan, salah cara pengiriman. Untuk lingkungan, pasien tampung spesimen di rumah. Sarana dan prasarana, itu tidak tersedia brosur atau gambar tata cara pengambilan penampungan sampel yang benar. Berdasarkan analisis tersebut, maka didapatkan alternatif pemecahan masalah. Akar masalah pasien tidak tahu cara menampung sampel yang benar, maka petugas memastikan kembali kepada pasien terkait penjelasan tata cara penampungan sampel yang benar. Untuk akar masalah kemampuan komunikasi petugas yang kurang baik, maka petugas memilih kosakata bahasa, gestur tubuh yang mudah dipahami pasien, dan menjawab apabila pasien bertanya. Untuk akar masalah tidak tersedia brosur atau gambar tata cara pengambilan penampungan sampel yang benar, maka membuat selebaran gambar atau informasi untuk disimpan petugas kesehatan dan petugas TB untuk dibagikan kepada pasien suspek TB. Terima kasih, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.